Selamat Hari Ibu. Happy Mother's Day to all the mothers, all the wonderful mothers. Setiap kali merayakan Hari Ibu, saya sangat emosional sebenarnya. Mak saya telah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu. Dan jadi setiap kali merayakan Hari Ibu, selepas pemergian ibu itu satu hal yang sangat, it's a mixed feeling lah, you know. Tapi saya sangat percaya bahwa setiap Hari Ibu itu adalah spesial bagi kita. And to some, maybe a painful experience. Tapi mari kita datang kepada Tuhan. Apapun pain ataupun yang pengalaman kita dengan ibu, ataupun Anda sendiri sebagai seorang ibu yang mungkin struggling, nobody knows. Mungkin Anda seorang ibu yang secara diam-diam menangis. Saya sangat percaya Tuhan, there is something, there's a message for you today. Amen. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita siapkan hati kita. Tidak ada kata-kata yang dapat kami ungkapkan yang cukup untuk mengapresiasi dan menghargai ibu kami yang telah memperjuangkan hidup mereka untuk kami sebagai anak-anak. Tapi hari ini kami diberi kesempatan oleh-Mu ya Tuhan untuk menghargai, memperingatkan ibu kami. Bukan hari ini saja, tapi biarlah ini menjadi satu peringatan khusus untuk setiap pribadi kami. Karena setiap pribadi kami ada ibu. Dan what are you saying to us today, oh God? Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui firman-Mu. Karena segala sesuatu akan berlalu tetapi firman-Mu tetap. Kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan sebenarnya biasanya kalau Hari Ibu wanita yang berkhotbahkan. Kenapa pula pastor ini? I remember I did preach a few times dalam masa Hari Ibu juga. I think it's good juga kan untuk para ibu, para wanita untuk mendengar perspektif daripada lelaki, kan? Ya, minta maaf karena istri saya tidak ada di sini, dia ada misi di Sabah. Ya, jadi itu sebab dia tidak dapat berkongsi firman Tuhan sepanjang Hari Ibu ini. Waktu saya mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan, sebenarnya saya banyak khotbah-khotbah tentang ibu sebenarnya. Tapi this time around ini Tuhan memberikan ingat saya tentang hal yang sederhana tetapi sangat penting, tentang berbicara tentang pengaruh. Katakan bersama saya, pengaruh. Ya. Saya tidak tahu kamu banyak kata-kata emas daripada ibu saya yang masih mempengaruhi saya hari ini. Kata-kata emas yang begitu berharga. Salah satunya adalah, minta maaf. Setelah saya berkawin, saya sudah banyak kali cerita ini, tapi saya akan ceritakan juga. Setelah saya kawin dan 1 minggu kemudian kami harus berangkat kembali ke Kuala Lumpur. Dan ibu dan bapak saya mengiringi kami sampai di airport. Dan waktu kami berpeluk-pelukan karena kami sudah mau masuk boarding time, saya peluk ibu saya dan ibu saya berbisik di telinga saya. Dia katakan, itu nasihat terakhir dia waktu sebelum kami jalan. Dia katakan, "Nak, kalau kamu bergaduh," ini baru kawin, saya tidak pernah berpikir tentang bergaduh lagi ya. Kalau kamu bergaduh, dia katakan, "Never raise your hand on your wife." Wow, that was powerful. Dan itu telah saya pegang.
Itu kata-kata dari ibu saya. Saya tidak tahu apa yang bapak saya lakukan kepada dia, saya tidak tahu. Tapi itu pesan ibu saya kepada saya dan saya pegang sampai hari ini. Dan saya tidak, macam mana pun saya beritahu kamu, banyak kali kami bergaduh, tapi I remember that I never raise my hand on my wife. Jadi banyak kata-kata lain yang masih ingat, ada sempat saya tulis dalam diary saya juga. Dan pengaruh seorang ibu itu sangat-sangat berkuasa, sangat-sangat powerful. Amen. Do you agree with me? Jadi ibu-ibu di sini, ya kalau ada bapak dia kalau sibuk dengan anak, kasih anak dengan bapak dia dulu supaya ibu dia dengar dia. Dan ini juga baik untuk bapak-bapak juga ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang satu ide besar yang saya kongsikan, yaitu tentang wanita dengan segala keunikannya memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam karya penciptaan Allah ataupun di dalam karya penebusan Kristus. So, para ibu, dan saya title kali ini pengaruh seorang wanita. Berarti dia more than a mother, just a mother. You can be a mother to your own child ataupun you can be a mother to your spiritual children juga. Amen. Ya, jadi saya luaskan ya kepada wanita. Kamu ambil kalau itu tentang kamu sebagai ibu, then take it. Kalau itu sebagai wanita, karena saya juga ada yang ladies, yang woman here, kamu suatu hari nanti kamu akan menjadi ibu juga kan. Jadi ini mempersiapkan kamu juga. So, wanita mempunyai pengaruh yang besar. Nah, kita akan belajar di dalam khotbah ini, mungkin kita boleh cover 3 soalan ini. Pertama itu, dari manakah seorang wanita mendapat pengaruh yang besar itu? Ya, adakah itu dari suaminya, adakah itu dari mana ya? Apakah kedudukan wanita itu sama dengan lelaki? Dan ini menjadi persoalan yang besar dari permulaan lagi. Sampai hari ini manusia belum dapat solusi ini. Equal rights, adakah lelaki dan perempuan itu memiliki equality ataupun persamaan dari segi hak dan sebagainya, ya. Kita akan lihat itu daripada firman Tuhan nanti. Dan yang ketiga, dan saya akan fokus lebih kepada ini, apakah pengaruh seorang wanita, apakah pengaruh seorang ibu, ya. Nah, kita akan belajar dan saya ingin membawa kita melihat di dalam Kejadian. Minta maaf ya sebab saya masih ada sedikit batuk. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Kejadian ayat pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 27. Boleh baca bersama-sama dengan saya? Why don't we stand? Kita akan baca bersama-sama. Kamu dengan suara yang lebih keras daripada saya. 1, 2, 3. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarannya, menurut gambaran Allah, kan mereka lelaki dan perempuan. Terima kasih, silakan duduk. Lelaki dan perempuan ataupun lelaki dan wanita tidak pernah diciptakan untuk berkuasa di atas satu sama lain. Lihat ayat ini. Firman Tuhan berkata bahwa manusia diciptakan, siapa manusia itu? Manusia itu adalah lelaki dan perempuan. Ya. Dan tidak pernah dikatakan bahwa manusia itu ataupun lelaki itu lebih berkuasa daripada si wanita. Tapi apa yang menurut ayat firman Tuhan hari ini, mereka berkuasa apa? Atas apa? Atas ikan. Mereka berkuasa atas burung-burung. Mereka berkuasa di atas segala udara, ternakan dan seluruh bumi dan segala jenis binatang yang merata merayap di seluruh muka bumi. So, atas dasar firman Tuhan ini, seorang lelaki tidak boleh katakan, oh, I'm your boss. Ya, tidak ada, tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, saudara, ini menjadi masalah dalam keluarga.
Oh, nanti ada ayat firman Tuhan yang mengatakan, oh, suami adalah kepala kepada istri. Oh, nanti kita lihat itu ya. Itu kita lihat itu dan kita terjemah itu dalam konteks. Ya. Nah, tetapi dasar yang pertama saya ingin kongsikan hari ini bahwa manusia sama ada laki ataupun perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. No superiority. Sama, equal. Right? Yang kedua, Kejadian 2 ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka haleluya. Nah, kita mau masuk lebih spesifik. Waktu Tuhan menciptakan ini ya, ini penjelasan saya ya menurut pemahaman saya tentang apa yang dikatakan dalam Kejadian tentang penciptaan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam, dan dia melihat dia kesendirian. Dia berkuasa di atas burung, dia berkuasa di atas ternak, dia berkuasa di atas segala alam. Tapi firman Tuhan berkata dia bersendirian. Dia keseorangan. And he was alone. Dan apa kata firman Tuhan? Tidak baik manusia itu bersendirian. Aku akan menjadikan apa? Seorang penolong. Jadi wanita itu basically sebagai penolong. Kira-kiranya siapa yang kuat? Yang ditolong ataupun yang menolong? Yes. Dengar baik-baik. Kenapa seseorang itu perlu ditolong? Karena dia lemah. Betul? Betul tak? Nah, title seorang wanita itu adalah sebagai penolong, helper. By the way, title yang sama digunakan oleh firman Tuhan dalam Perjanjian Baru tentang Paraklate, yaitu tentang penolong, tentang Roh Kudus. Karena Tuhan tahu kelemahan setiap kita. Itu sebab dia, wanita itu adalah sebagai penolong. Amen. All the married men here agree with me ya. Betul kah? Betul? Istri kita, fungsi mereka yang pertama adalah sebagai penolong. Amen. Karena kita, women, kita lemah. Justru itu kita perlu pertolongan. Seterusnya. Ini pengaruh wanita ya. Mereka mempunyai kuasa, mereka punya pengaruh yang luar biasa sebenarnya. Kejadian 3 ayat yang ke-6 berkata, 1, 2, 3, baca. Ini kira macam sekolah tadika ini. Let's read together one more time. 1, 2, go. Apabila perempuan itu melihat bahwa pokok itu bagus sebagai makanan dan nampak sedap, apatah lagi buah itu mampu membuat seseorang menjadi bijaksana, dia pun mengambilnya lalu memakannya. Dia juga memberikan buah itu kepada suaminya yang bersama-samanya dan suaminya juga memakannya. Saya ingin membawa kita melihat betapa pengaruhnya kehadiran seorang wanita ini sebenarnya. Tadi kita lihat bahwa equal. Dia diciptakan oleh Tuhan sama tinggi, sama kedudukan, sama di dalam menurut gambar dan rupa Allah. Dan kedua tadi kita melihat bahwa dia diciptakan sangat spesifik sebagai penolong yang sepadan. Maksudnya yang sepadan yang sama. Ya, penolong bukan dia di belakang, di kiri ya, tapi sepadan sama. Dan yang ketiga di sini, pengaruh dia begitu berkuasa sekali. Dalam ayat yang ke-6 ini kita semua tahu tentang cerita ini. Tentang di mana manusia Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Nah, lihat di sini. Dalam ayat yang ke-6 ini, waktu iblis datang kepada Hawa, kira-kira Adam di mana waktu itu? Di mana?
busy. Ya, ini ya, tidak apalah, tidak ada jawaban ya atau betul ya. Coba maafkan saya. Di mana waktu iblis itu yang menyerupai ular itu, waktu dia datang kepada Hawa, kira-kira Adam di mana pada waktu itu? Just guess someone. Memancing, di mana lagi? Tidur. Apa lagi? Main PUBG. Tengok main bola. Apa lagi? Potong kita. Oke, pada dasarnya dia tidak ada di situ kan? Setuju? Kalau dia ada di situ mungkin dia saja akan no, don't touch. Dia mungkin berkata kepada Hawa, don't touch. Ya? Karena apa? Karena Adam menerima perintah itu daripada Tuhan, semua makanan, semua buah, semua yang ada di taman ini kamu boleh makan kecuali satu saja, ini buah. Pokok pengetahuan ini saja kamu tidak boleh. Dan dia sudah beritahu itu kepada Hawa, dan Hawa tahu. Itu sebabnya waktu iblis sudah datang, dia katakan, oh Hawa kata, no, ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tetapi dalam ayat yang kelima dan yang keenam, yang kelima, iblis katakan, betulkah? Tidak, dia katakan kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah ini. Padahal kamu akan tahu yang baik dan yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, apabila wanita itu melihat buah pokok itu bagus, wah. Itu sebabnya kadang-kadang kalau bawa istri kita pergi ke shopping, ya hati-hati ya. Kalau saya mau bawa istri kayak shopping, saya minta maaf dengan saya katakan kamu pergilah. Saya pergi di coffee shop. Saya bawa laptop saya mau pergi di coffee shop. Tidur saya di sana 1-2 jam tidak habis. Hampir semua kedai itu dia pergi lawat. Semakin lama semakin kuat. Saya katakan kamu tidak penat kok? Tidak. Itu wanita. Saya tidak tahu Eldaan. Dia shopping sendiri ya. Dulu waktu pato tuh sama-sama lah shopping, sabar sajalah ya. Tapi sekarang nih aku pergi sendirilah. Aku pandai drive lagi, aku pergi sendiri. Anak-anak boleh ikut, bawa anak-anak. Dia mau tengok. Kadang-kadang balik kan. Kadang-kadang tidak ada yang dibawa, kadang-kadang sedikit ya. The whole day itu saja yang kamu bawa. Ya, mata. Nah, dia nampak sedap. Apatah lagi buah itu mampu membuat seorang menjadi bijaksana. Dia pun mengambilnya lalu memakannya. Dengar baik ya ayat kalimat ini. Dia juga memberikan buah itu kepada suami yang bersama-sama dengannya. Wow. Brian, dia tidak pergi memancing. Dia ada di situ. Lihat ayat ini. Lihat ayat ini. Suaminya Adam was not sleeping. He was there. Dia tidak pergi memancing, dia tidak tidur. Tetapi kenapa dia tidak menghalang ya? There's something for you to think. Dan suaminya juga memakannya. Apabila saya mendalami ayat ini ya, saya berpikir, wow, ini berbicara tentang pengaruh seorang wanita. Sesaat itu Adam mungkin dia sudah begitu kusuk dengan kecantikan istrinya. Ini saya punya tambahan ya. Kita boleh gunakan imajinasi kita. Dia sudah memberikan kebebasan, dia sudah lalai dalam satu sudut. Dia sudah mengizinkan istrinya menjadi leader dalam keluarganya. To take the lead. Sebenarnya dia harus menjadi leader. Bukan berarti istri itu tidak lead. Tetapi tadinya ayat yang kedua, dari pasal yang kedua dia sebagai apa? Penolong. Tapi sesaat itu dia mengizinkan istrinya menjadi leader, to lead the way. Dia yang mengambil buah itu. Siapa yang mengambil buah? Siapa? Hawa. Dan siapa yang memberikan itu kepada Adam? Hawa. Dan Adam nyaps. Makan saja. Dan disitulah terjadi. Dan waktu Tuhan mereka ketahuan
Dan mereka kedua-duanya dihukum ya. Tapi kehukuman kepada Hadam, kalau kita lihat dalam ayat yang terusnya, hukuman Hadam itu langsung kepada tanah. Tanah akan menjadi susah untuk diusahakan. Duri akan tumbuh dan itu akan membuat manusia itu akan susah payah untuk hidup sampai hari ini, saudara. Tapi puji Tuhan, Yesus kita datang untuk redeem the world. Amin, saudara. Sebab itu hari ini kita boleh menikmati kebebasan. Dan hari ini saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari mana sumber pengaruh seorang ibu itu? Tuhan memberikan pengaruh kepada seorang ibu. Tuhan memberikan pengaruh kepada seorang wanita. Ya, tapi wanita harus tahu posisinya di mana dia sebagai penolong yang sepadan. Bukan hierarki ya, tapi sepadan. Tapi dalam family, itu sebabnya Paulus katakan, the head of the church is Jesus, dan the husband. Itu dalam Efesus pasal 5, pasal 4 dan pasal 5. Itu sebabnya dia katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Bukan tunduk itu maksudnya tunduk apa? Karena dia tahu posisinya di mana. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar 3 hal. 3 saja, katakan bersama saya 3. Tentang pengaruh seorang ibu yang sangat powerful. Dan hopefully saya akan boleh selesaikan. Karena banyak cerita yang saya ingin kongsikan. Ya, saya sangat passionate tentang hal ini. Yang pertama adalah pengaruh iman. Katakan bersama saya pengaruh iman. Dalam 2 Timotius 1 ayat ke-5 berkata, aku juga mengingati imanmu yang tulus ikhlas, yang mula disemai dalam jiwa nenekmu Lois dan ibumu Eunike, dan aku yakin bertapak dalam dirimu itu. Dan saya mengambil contoh ini daripada kehidupan Timotius. Siapa Timotius pada waktu itu? Dia menjadi leader, dia menjadi pastor, dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai dengan luar biasa. Karena apa, saudara? Karena pengaruh iman daripada neneknya dan ibunya. Dan itu di-recognize dan itu ditulis dalam Alkitab. Paulus melihat itu ada satu legasi iman yang disampaikan dan diperturunkan oleh ibu, oleh neneknya dan diturunkan kepada ibunya dan seterusnya kepada Timotius. Salah satu legacy yang terbaik dan yang terbesar, the greatest legacy that yang boleh kita seorang ibu atau seorang bapak tinggalkan kepada generasinya adalah legacy iman. Karena when you have the legacy of iman, you have everything. Amen. Kalau kita memiliki iman, you have everything. Iman kepada Tuhan Yesus. Karena apabila anak kita membesar nanti, dia akan menghadapi tantangan hidup. Ya, dia akan berhadapan dengan cabaran hidup. Tapi apabila dia ada iman, dia akan tahu di mana mau lari. Dia tahu di mana akan pergi. Dia tahu di mana akan bersandar. Ya, kalau kita hanya memberikan legacy pendidikan ataupun segala kekayaan, semua yang ada dunia ini boleh over, saudara. Apabila dia berhadapan dengan cabaran dalam hidupnya, dia tidak tahu pergi kemana. Itu sebabnya banyak orang yang breakdown, banyak orang yang tidak yang putus harapan, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia, tidak sedikit yang mengakhiri hidup mereka. Karena mereka do not know where to run to. Itu sebabnya pengaruh iman itu sangat penting. Dalam 2 Timotius 3:14 dan 15 berkata, tetapi kamu mesti terus berpegang kepada segala yang telah kamu pelajari dan yakini. Karena kamu tahu daripada siapa segalanya telah kamu pelajari. Paulus mengingatkan sekali lagi Timotius, dia katakan, terus berpegang kepada apa yang telah kamu pelajari daripada nenek kamu Lois, daripada ibu kamu Eunike. Ya, dan sejak kecil kamu telah mengenal kitab suci yang dapat memberimu kebijaksanaan untuk diselamatkan melalui iman dalam Kristus Yesus. Nah, orang yang pertama yang seharusnya memperkenalkan Yesus kepada anaknya bukanlah guru sekolah minggu. Orang yang pertama yang bertanggung jawab untuk memuridkan anaknya bukanlah pastor ataupun bukan guru sekolah minggu ataupun youth pastor. Ibu dan bapak. Saya tidak tahu kenapa istilah kita gunakan ibu dan bapak, bukan bapak dan ibu. Istilah yang betul ibu dan bapak ya. Ibu duluan ya. Saya tidak tahu mesti ada maksud. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia sama juga ya. Bapak ibu ya. Oh. Kalau di Malaysia ibu bapak. Itu satu perkataan ya. Ya. Legacy iman itu sangat penting, saudara. Iman itu sangat penting.
Saya mengambil satu contoh lagi dalam Perjanjian Baru tentang iman seorang ibu, ya. Cerita di dalam Matius 15, 21 sampai 28. Yesus beredar dari situ dan pergi ke kawasan. Boleh saya minta Brother Tama, kalau datang tolong saya baca. Brother Tama, can you have the mic there? The mic is there. Untuk save saya punya. Yesus beredar dari situ dan pergi ke kawasan berhampiran, Bandar Tirus dan Sidon. Seorang wanita Kanaan yang tinggal di situ datang mendapatkan Yesus sambil berseru, "Wahai Tuan, anak Daud, kasihanilah aku. Anak perempuanku dirasuk roh iblis dan menderita." Yesus diam dan tidak menjawab. Para muridnya memohon kepadanya, "Suruhlah dia wanita itu pergi. Dia mengikut kita meraung-raung." Yesus berkata kepada wanita itu, "Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel yang seperti domba yang hilang." Wanita itu mendekati Yesus dan menyembahnya sambil berkata, "Tuan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencapakannya kepada anjing." "Benar Tuan," balas wanita itu, "tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh dari meja tuannya." Oleh yang demikian Yesus berkata kepadanya, "Kamu seorang wanita yang teguh iman. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku." Serta-merta anak wanita itu pun pulih. Terima kasih. You can have the mic. Ini salah satu contoh di mana Tuhan Yesus sendiri recognize. Tuhan Yesus sendiri melihat iman di dalam ibu itu. Ibu itu adalah seorang anak perempuan yang sakit. Dia meraung-raung, dia berteriak-teriak, dirasuk iblis. Dan murid-murid Tuhan Yesus katakan, "Oh, kamu pergi." Bahkan suruh Tuhan Yesus menghalau dia. Karena dia dari suku yang lain. Dan Yesus dalam ayat ini berkata tentang, "Aku diutus khusus kepada keturunan kaum Israel seperti domba yang hilang." Tapi wanita itu tahu, dia katakan wanita itu mendekati Yesus menyembah dia. Wanita itu sebenarnya bukanlah orang percaya, tetapi dia sudah mendengar, dia adalah orang Kanaan. Dia sudah mendengar tentang Yesus, berita tentang Yesus. Ini adalah orang Nazaret, ya, yang melakukan mukjizat, yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati. Dan itu sebabnya kita lihat dalam teks ini, the way he addressed Jesus, dia katakan Tuan, dia bukan Tuhan. Tuan, dia kata Master, tolong aku. Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing. Tapi dengar baik-baik, iman wanita ini dikatakan benar. Tuan belas wanita itu, tetapi anjing pun makan sisa yang jatuh daripada meja Tuhan. Dia tahu bahwa berkat daripada Israel itu akan mengalir kepada suku-suku bangsa yang lain. Dan oleh itu Yesus turn to her, dia katakan, "Kamu seorang wanita yang teguh iman. Apa yang kamu inginkan itu akan berlaku." Seorang wanita, apa yang kamu perlukan hari ini adalah iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Saya tidak tahu apa masalahmu, apa cabaranmu, apa tantangan dalam hidupmu hari ini. Mungkin engkau bergumul dengan suamimu. Mungkin engkau bergumul dengan anak-anakmu. Mungkin engkau struggle dengan keadaan keluargamu hari ini. Dengar baik-baik, seorang ibu, bagi Anda yang ada di online juga. Jika engkau seorang ibu, engkau seorang wanita. Oleh firman Tuhan yang kita belajar hari ini, apa yang kau perlukan adalah iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Jika selama ini imanmu goyah, jika selama ini imanmu belum kokoh lagi, kuatkanlah imanmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua adalah pengaruh doa. Katakan bersama saya, pengaruh doa. Ada satu artikel yang saya baca tentang be careful. Dia katakan begini, hati-hati dengan istri yang berdoa. Ataupun wanita yang kuat berdoa. Ya, karena setiap masalah dia akan berdoa. Ya, dia bawa itu kepada Tuhan. Dan diberkatilah orang juga yang memiliki seorang istri yang pendoa. Haleluya. Saya percaya semua ibu-ibu di sini, semua wanita di sini adalah pendoa. Amin. Amin. Saya juga berpikir tentang kalau kebanyakan pendoa ya, saya ikut berapa persekutuan doa, kebanyakannya wanita.
Adalah 2-3 orang lelaki, tapi kebanyakan yang berdoa ini wanita. I don't know why. Ya, mungkin lelaki itu busy ya, busy memancing. Tapi pengaruh, nah apa yang kita mau belajar hari ini, pengaruh doa itu sangat berkuasa dan wanita you have it. Bukan mereka karena mereka banyak masa, no, I don't think so. Ya betul, setuju dengan saya wanita? Bukan kamu karena kamu banyak masa, kelepangan masa daripada lelaki, no. Padahal kamu bekerja 24 around the clock. Ya. Amin. Tapi apa yang terjadi? Waktu mereka memasak, mereka berdoa. Waktu mereka sedang membasuh pakaian, mereka sedang berdoa. Waktu mereka sedang melipat kainnya, mereka sedang menyatakan pergumulan mereka kepada Tuhan dalam hati mereka. Karena kenapa saya tahu itu? Karena saya tahu itu dalam hidup istri saya. Istri saya kurang bercakap. Dia tidak banyak bercakap. Tapi kalau when come to prayer, banyak cakap dia dengan Tuhan. Kadang-kadang waktu kami dua dalam krisis, saya katakan kepada dia, talk to me. Dia tidak akan bercakap. Saya gitu ya, saya mau bercakap. Pada laki ini kita mau penjelasan, kita mau objektif kan. Wah, istri saya akan diam. Kalau bercakap dia kurang, tapi kalau berdoa, wah. Thank God for her. Nah, pengaruh doa. Firman Tuhan dalam Yohanes 14:13 berkata, apa saja yang kamu minta dengan namaku. Apa saja yang kamu minta. Dengan nama siapa? Dengan nama Tuhan Yesus. Aku akan melakukannya supaya kemuliaan Bapa ternyata melalui anaknya. Wow, dengar ayat ini saudara. Saya suka dengan ini. Apabila doa kita dijawab itu bukan untuk diri kamu. Itu bukan untuk this for your glory. Oh doa saya kuat berdoa. Justru Tuhan mendengar saya doa saya. No, it is all supaya kemuliaan Bapa dinyatakan melalui anaknya Yesus. Don't take the glory for yourself. Jangan kita bangga, oh karena saya berdoa iman saya besar, wah Tuhan menjawab doa saya. No. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Jadi dasar doa kita saudara itu never for ourselves. Ya. It is all for the glory of God. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Saya ada beberapa cerita tentang ada seorang wanita ini. Saya banyak contoh-contoh yang dari Amerika, dari Western ya. Tapi saya tertarik dengan satu cerita ini seorang hamba Tuhan, nama dia Ramabai, ya, pendeta Ramabai. Ada satu artikel tentang wanita ini yang sangat menarik perhatian saya. Dia adalah one of the earliest evangelists di India. Dan dikatakan bahwa dia adalah seorang wanita yang dikenali sebagai the mother of the Pentecostal movement in India. Ada juga satu artikel mengatakan bahwa wanita ini telah mengevangelis atau menginjil seluruh India. Dia telah memberi impact yang sangat besar kepada India pada suatu waktu. Bahkan dikatakan ada satu artikel juga mengatakan bahwa he was a social reformer di India. Ini sebelum Mother Teresa lagi. Ya. Dan dia adalah seorang wanita yang pertama kali diberi gelaran sebagai pendeta. Perkataan pendeta itu daripada Sanskrit, maksudnya scholar. Dan ada satu cerita tentang wanita ini, Ramabai ini. Dia memulakan pelayanan, sebelum dia memulakan pelayanan, dia berdoa selama 3 bulan. Just pray, 6 bulan. Dia berdoa, apa yang dia buat selama 6 bulan itu berdoa saja. Selepas 6 bulan Tuhan kirimkan dia 6.000 jiwa. Dan 6.000 jiwa ini adalah orphan ataupun orang-orang yatim piatu. Dan dia berdoa kepada Tuhan, bagaimana saya mungkin memberikan makan kepada semua anak yatim piatu ini. Tuhan kirimkan, Tuhan berikan, ya Tuhan buka jalan. Dan begitulah kehidupan Ramabai, ya. Dan apa yang terjadi satu ketika dia begitu famous. Dan dia famous dan dia juga menjadi perhatian kepada orang lain. Ada orang benci dengan dia. Ada orang yang ingin kirim guna-guna. Satu hari waktu mereka tidur malam. Ada kumpulan yang ingin
kirimkan ular yang berbisa. Mereka lepaskan beberapa ular berbisa di asrama tempat anak-anak yatim tinggal. Dan berteriakanlah, ada yang sudah dipatuk ular, ada yang sudah mati, ada yang sedang dying, ada yang kesakitan kena. Dan mereka panggil Pendeta Ramabai. Dia datang. Dan saya sangat percaya dia ingat firman Tuhan dalam Markus 16. Karena tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Mereka pegang ular, mereka tidak akan mati. Dia pegang ular. Dan dia gunakan ular yang dipegang yang hidup itu untuk menghalau ular yang lain. Untuk pendekkan cerita, itu selesai. Dan dia mendoakan budak-budak anak-anak yang sakit, yang sudah ada yang mati, yang dying, dan mereka banyak yang disembuhkan. Luar biasa sekali doa wanita ini. Poin yang saya buat di sini saudara adalah, wanita, you have this very special gifting tentang doa. Pengaruh yang ada dalam seorang wanita adalah doamu. Kalau waktu engkau dalam keadaan tertekan, jangan komplain saja. Complain to God first, talk to God. Dan saya sangat percaya, itu akan menjadi sumber kekuatan kamu, seorang wanita. Kami sebagai lelaki will never understand struggle seorang wanita, struggle seorang mada. We never understand. Kami mungkin dari luar tengok, tapi kamu tahu, kamu seorang wanita karena kamu adalah seorang yang emotional, yang boleh relate, yang can talk to God anytime. Istri saya kalau berdoa 80% menangis. Dan kadang-kadang saya tidak paham, kamu berdoa macam mana Tuhan dengar doa kamu kalau menangis terus? Dan dia katakan kepada saya waktu dalam doa, dalam nangis dia berbicara kepada Tuhan. Saya tidak tahu macam mana dia buat. Dan itu karunia dia. Dan saya tahu Tuhan dengar. Karena firman Tuhan berkata Tuhan akan mengubah air matamu menjadi apa? Sukacita. Haleluya. Dan yang ketiga, yang terakhir, pengaruh perkataan. Wow. Katakan bersama pengaruh perkataan. Saya kurang ingat berapa dikatakan, kamu tahu ini ya, fakta ini. Bahwa fakta lelaki dan wanita lebih banyak perkataan daripada lelaki, betul? Betul. Ya. Betul ya. Saya tidak tahu berapa tuh. Memang banyak lah. Ya. Jadi ibu, gunakan pengaruh perkataanmu. Wanita, gunakan pengaruh perkataanmu dengan baik. Ya, Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Orang yang menyukainya akan memakan buahnya. Saya cari contoh yang bagus. I cannot melepaskan ini ya. Contoh Thomas Edison. Semua tahu tentang Thomas Edison kan? Kalau tidak ada Thomas Edison tidak ada lampu nih sekarang. Thomas Edison, ini yang dia katakan ibu saya menjadikan siapa saya. Dia sungguh benar, sangat yakin pada saya dan membuat saya rasa hidup untuk seseorang yang tidak boleh saya kecewakan. Itu terjemahan saya. Kalau bahasa Inggrisnya, my mother was the making of me. She was so true, so sure of me, and I felt I had someone to live for, someone I must not disappoint. Tapi kita dengar baik-baik cerita tentang Thomas Edison. Suatu hari, Thomas Edison waktu umur dia masih sekolah rendah pendidikan. Gurunya berikan dia sampul surat, dia katakan, give this only to your mom. Berikan surat ini hanya kepada ibumu. Dan dia datang kepada ibunya dengan begitu happy. Seorang anak kecil. Mami, my teacher told me to give this paper only to mommy. Wah, dia happy. Tapi dia tidak tahu isi kandungannya. Dan waktu ibu itu membaca surat itu, dia mengeluarkan air mata. Dan anak itu, Thomas Edison katakan, Mami, what happened? Oh, Mami, dia katakan, let me read to you what's in it. Saya akan baca apa yang tertulis di dalam surat ini. Dia katakan, dan dia mulai membaca. Dia katakan, anak Anda seorang jenius. Oh, anak itu, wah.
Sekolah ini sangat kecil untuknya dan tidak cukup guru untuk mengajarnya. Sila bawa dia pulang, sila ajar dia sendiri. Yosan is a genius, kamu baca dalam Inggris dia. Maksudnya anak itu tidak pernah dibenarkan untuk kembali ke sekolah lagi. Dan saat itu, sejak itu, maknya memberikan dia sekolah yang dipanggil homeschool. Itu sebabnya banyak homeschool hari ini. Ya. Sejak itu dan kita semua tahu the rest of the history. Thomas Edison menjadi seorang apa? Suatu ketika waktu Thomas Edison, waktu mak dia sudah meninggal dunia, dan dia membersihkan dan dia bersihkan barang-barang ibunya dan dia ternampak sampul surat. Dan dia masih ingat bahwa ini sampul surat yang pernah saya berikan kepada mak saya suatu masa dulu. Dan dia membukanya dan dia membacanya. Sebenarnya isi kandungan surat itu adalah ini. Yosan is mentally ill. We won't let him come to school anymore. Anak Anda sakit mental. Kami tidak membenarkan dia datang ke sekolah lagi. Thomas Edison dengan air mata, dengan menangis, membaca surat itu. Dan kemudian dan dia menulis dalam diary-nya. Dia katakan, Thomas Alva Edison, seorang yang cacat mental, telah diubah oleh ibunya menjadi seorang jenius abad ini. Haleluya. Kuasa perkataan seorang ibu itu sangat powerful. Dia mampu menahan segala yang tidak baik, segala negativity, segala yang tidak benar, yang dunia katakan tentang anaknya. Dan dia mengubah itu. Dan saya tahu waktu ibu itu membaca itu, dia menangis, dia kesedihan. Tapi dia sampai di situ. Waktu dia sampaikan itu kepada anaknya, saudara. Itu berbeza. Dan itulah yang mengubah hidup Thomas Edison hari ini. Sampai hari ini saudara kita mendapat impact-nya, kesannya. Ibu-ibu perkataanmu sangat penting. Perkataanmu sangat penting. Karena Tuhan mengurniakan kamu lebih banyak perkataan daripada kami lelaki. Saya tidak tahu kenapa. Maka justru itu gunakanlah perkataanmu dengan baik. Mau cerita lagi? Mau cerita lagi sebelum saya akhiri? Martin Luther kenal? Martin Luther? Ya, Martin Luther adalah the reformist ataupun the reformer yang telah mengubah sejarah kekristenan sampai hari ini. Sehingga kita hari ini boleh bebas menyembah Tuhan ya, tentang iman dan sebagainya, justification by faith dan sebagainya. Satu hari, karena dia adalah seorang ahli teologi yang terkenal dan hebat. Satu hari, istrinya tiba-tiba keluar dari bilik, dari kamar, memakai kabung, berkabung. Pakai baju hitam berkabung. Dan Martin Luther katakan, darling, what happened to you? Dan istrinya katakan, God is dead. Allah sudah mati. Hah? How can you say that? I'm a theologian. No, Jesus died on the cross. He died. He died, yes of course. Dia mati tapi dia bangkit kembali. Waktu istrinya turn to him, dia katakan, no, God is dead. Kenapa kamu katakan begitu? Dia katakan karena this is how you live. You live as if God is dead. Karena pada waktu itu Martin Luther berada dalam keadaan yang at the tip, dia sangat titik terendah dalam kehidupannya. Dia tidak tahu apa. Sehingga dia bangun pagi, dia tidak punya pengharapan. Dia katakan sudah hancur, tidak boleh lagi. Tapi perkataan istrinya yang mengatakan, yang challenge dia tentang teologinya, itu telah mengubah dia. If God is alive, dia katakan dengan suaminya, you shouldn't be living like this. You shouldn't be behaving like this, as if God is dead. Tuhan kita hidup, amin, saudara. Because He lives, I have tomorrow. Karena Yesus hidup, saudara, maka setiap pribadi kita di sini ada pengharapan dalam Tuhan. Amin, saudara. Satu lagi cerita ya, boleh ya, last. Ini kuasa perkataan. 80 years old couple merayakan
50th anniversary, Jubli perak, Jubli emas, perak emas, Jubli emas, perkawinan mereka yang ke-50 tahun. Dan mereka mengadakan itu di satu stadium yang besar dan ruangan yang besar dan dirayakan dengan ramai orang. Setelah mereka dirayakan dan MC panggil istrinya ke depan dan mewawancarakan dia. Dia katakan, ibu, banyak soalan-soalan dan sampai ke satu soalan ini dia katakan, ibu boleh jelaskan, boleh terangkan. Bagaimana kamu hidup dengan lelaki ini? Sampai hari ini 50 tahun. Boleh kamu jelaskan, boleh kamu nyatakan kelemahan dan kekurangan dia. Wah, istrinya dengan begitu confident dia katakan, yes. Kelemahan dan kekurangan suami saya tidak terkira, tidak terhitung. Seperti bintang di langit. Wow, semua orang wah, melihat suaminya Suaminya tertunduk. Dan pembicara ini, wawancara ini agak malu sudah kan. Dia katakan, oh oke, dan bagaimana pula dengan kamu, selama kamu hidup sebagai suami istri, kamu dapat lihat kebaikan dia? Dan ibu ini katakan, ya kebaikan dia sangat sedikit. Hanya seperti matahari. Wah, semua riuh. Kalau dibandingkan bintang di langit tidak terkira kan? Dan matahari ada berapa? 5? 1. Jadi bintang yang tidak terkira, kelemahan dan kekurangan suaminya yang tidak terkira dibandingkan dengan matahari yang satu saja. Wah, semua orang, wah. Tadi ibu dikatakan, no, wait. Karena apabila matahari itu bangkit, muncul, semua bintang-bintang itu lenyap. Wah, orang semua tepuk tangan. Kata-kata istri itu sangat penting. Ya, kata-kata kita itu sangat penting dan sangat berkuasa dalam kehidupan kita. Mari saya undang semua worship team untuk maju di depan. Sebagai kesimpulan, wanita ataupun seorang ibu yang hebat, yang berpengaruh karena apa saudara? Karena 3 perkara. Pertama, karena iman mereka yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, karena kuasa doa ibu. Saya sangat percaya Tuhan memberikan karunia doa ini kepada ibu-ibu. Dan gunakanlah itu. Dan yang ketiga adalah pengaruh dan kuasa perkataanmu. Yang Tuhan telah memberikan engkau karunia untuk punya banyak perkataan. Dan engkau adalah orang yang mungkin punya lebih banyak masa bersama dengan anak-anak apabila anak-anak itu membesar. Dan hati-hati menggunakan perkataan. Karena engkau salah menggunakan perkataan itu akan memberi impact yang besar kepada masa depan anakmu. Kuasa perkataanmu juga akan save your marriage. Kalau kamu selalu berkata tentang menyatakan keburukan suamimu kepada jiranmu, kepada orang lain, it will never help. Itu tidak akan pernah membantu. Don't complain. Jangan katakan keburukan suamimu ataupun keluargamu kepada orang lain. Kalau itu merupakan satu komplain dalam hatimu, nyatakan itu kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengar doa setiap orang ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Jika engkau seorang ibu, mungkin engkau berkata, nobody knows, nobody understand. Tidak ada orang tahu saya, tidak ada orang kenal pergumulan saya, penderitaan saya. Tapi saya mau katakan hari ini, baik Anda yang berada di rumah sekalipun, bahwa satu pribadi yang mengenal dan mengerti dan peduli, yaitu Yesus. Tidak ada setiap masalah, tidak ada masalah yang dia tidak kenal. Datang kepada Tuhan, katakan, Lord, inilah aku. Mungkin engkau seorang ibu, seorang wanita yang confused tentang hidupmu.
Mungkin engkau sedang bergumul, berjuang untuk sesuatu dan engkau belum mendapatkannya dan engkau berkata, Tuhan, I've been waiting. Saya mau membawa Anda untuk terus berharap dan beriman kepada Tuhan. Karena God have not done with you yet. Karena Tuhan belum selesai di dalam untuk hidup Anda. Terus beriman, berjuang beriman. Mungkin selama ini engkau seorang wanita, seorang ibu yang kadang-kadang tidak hati-hati dengan menggunakan perkataanmu. Bahkan engkau selalu ada kata-kata yang mungkin engkau kata tersasul, tapi itu adalah apa yang ada dalam hatimu, keluhan hatimu, keluar di bibirmu. Kata-kata yang negatif, kata-kata kutuk yang mungkin engkau tidak sadar. Datang kepada Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Supaya mulai hari ini Tuhan akan menggunakan dan engkau akan menggunakan kata-katamu, engkau akan menggunakan doamu, engkau akan menggunakan imanmu untuk memberi pengaruh kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu, terutamanya kepada anak-anakmu, kepada suamimu, kepada orang yang ada di sekelilingmu. These are the privileges that God have given to you. Haleluya. Sementara kita nyanyikan lagu ini, mengizinkan Roh Kudus terus melayani hati kita. Jika engkau seorang anak, baik lelaki ataupun perempuan, engkau hari ini tidak cukup menghargai ibumu secara khusus. Bila hari ini engkau belajar untuk menghargai mereka. Karena mereka adalah insan yang sangat istimewa yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Haleluya, thank you Lord. Sepertimu Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Thank you Lord, haleluya. Thank you Lord. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu.
namamu ya Tuhan. Memuliakan namamu. Haleluya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami betapa kami menghargai ibu kami, bahkan para wanita yang hadir dalam hidup kami. Kehadiran mereka Tuhan adalah sesuatu yang sangat spesial dalam hidup kami. Apa yang mereka telah lakukan, segala pengorbanan. Bahkan firman-Mu juga mengatakan bahwa kami adalah seperti anak-anak ayam yang dibawa kepak sayap ibu induk ayam, di mana kami berada di dalam naungan sayap-Mu. Kami merasa aman. Dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap ibu-ibu, bahkan setiap wanita yang hadir dalam hidup kami. Kami memberkati mereka Bapa. Jika ada ibu di sebelah kirimu, kiri kananmu, just tumpang tangan ke atas mereka dan kita memberkati mereka dalam nama Yesus. Or you can even pray for your mother at home, dimanapun. Kalau ada ibu ataupun orang wanita yang ada di sekelilingmu, di tepimu, just stretch forth your hand and bless them right now in Jesus' name. Kami memberkati mereka Tuhan pada petang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka dengan kekuatan untuk mereka menjalankan kehidupan mereka yang baru dalam Engkau. Agar mereka terus menjadikan mereka apa yang Tuhan berikan mereka, karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Karunia iman, karunia doa, karunia kata-kata. Keunikan mereka Tuhan, mereka akan menjadi impact dimanapun mereka berada dalam setiap lingkungan hidup mereka. Bahkan all the young ladies here juga Tuhan, kami berdoa suatu hari mereka juga akan menjadi seorang ibu. Supaya mereka juga belajar daripada ibu-ibu yang ada. Mereka belajar juga daripada hero-heroin ibu di dalam Alkitab seperti Deborah, Hista, Maria Magdalena, Sarah. Kami berdoa Tuhan supaya Abigail, supaya mereka juga akan belajar. Dan kan mereka juga akan menjadi seorang ibu yang bukan hanya menjadi ibu yang biasa-biasa. Mereka bukan hanya menjadi ibu wanita yang biasa-biasa. Mereka punya pengaruh, mereka punya kuasa, mereka punya otoriti yang luar biasa. Agar mereka tahu itu Tuhan. Dan mereka tidak mengizinkan dunia ini untuk menekan mereka dan mengatakan mereka ini kaum yang lemah. That is not true. Mereka adalah equal before you, God. Mereka adalah setara dengan lelaki. Mereka adalah equal. Mereka adalah, Engkau menciptakan wanita serupa dan segambar denganmu ya Tuhan. Sama dengan lelaki. Agar mereka tahu kebenaran ini Bapa. Agar mereka hidup di dalam panggilan. Mereka akan menjadi orang yang luar biasa. Mereka akan melakukan perkara yang ajaib bagi Engkau Tuhan. Kami memberkati para wanita. Bahkan para ibu-ibu kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita bangkit berdiri. Kita katakan sekali, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama, memuliakan nama-Mu. Mari semua jemaat Tuhan, engkau angkat tanganmu, angkat tanganmu ke atas. Terimalah doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia.
Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom daripada surga. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengaminkan setiap firman yang kami telah dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua anak-anak Tuhan yang percaya yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih. Ibadah kita sudah sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Ambillah masa ini untuk berfellowship. Dan bagi Anda yang ingin didoakan secara khusus, Anda boleh datang di depan atau berjumpa dengan para pemimpin yang ada di depan, supaya kami boleh melayani Anda dan berdoa untuk Anda. Otherwise, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Ibu kepada semua ibu yang ada di sini. Tuhan Yesus memberkati.